Rasmus Højlund tidak cukup, Manchester United diminta tetap datangkan Harry Kane. Sebuah saran diberikan Gary Neville kepada manajemen Manchester United. Ia menilai setan merah harus tetap mencoba mendatangkan Harry Kane meski mereka telah mendapatkan jasa Rasmus Højlund. Di musim panas ini, MU memang fokus berburu striker baru. Setan merah kekurangan striker pasca ditinggal Cristiano Ronaldo di musim panas ini. Dari sejumlah striker yang dikaitkan dengan MU mengerucut kedua nama, yaitu Harry Kane dan Rasmus Højlund. Manchester United akhirnya memilih untuk merekrut Højlund di musim panas ini. Neville menilai MU harus tetap mencoba merekrut Kane meski sudah mendapatkan Højlund. Jujur, saya khawatir dengan anak muda ini, Højlund, yang akan jadi andalan di lini serang United pada musim ini, ujar Neville kepada The Overlap. MU kelamaan dan PHP, Sofyan Amrabat pilih pindah ke klub lain. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Sofyan Amrabat dilaporkan sudah mulai kehabisan kesabaran untuk menunggu setan merah di musim panas ini. Amrabat memang diketahui ingin pindah klub di musim panas ini. Sang gelandang ingin pindah ke klub yang lebih besar agar karirnya lebih berkembang. Belakangan ini Amrabat ramai dikaitkan dengan Manchester United. Raksasa Premier League itu dilaporkan sangat ingin merekrut sang gelandang untuk memperkuat lini tengah mereka. Sport melaporkan bahwa MU berpotensi gagal mendapatkan jasa Amrabat, karena sang gelandang mulai lelah menunggu setan merah. Laporan tersebut melaporkan bahwa saat ini Amrabat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Sang gelandang punya kekaguman mendalam terhadap Diego Simeone. Ia menilai Simeone merupakan sosok role model dalam karirnya. Amrabat percaya bahwa El Cholo mampu meningkatkan performanya, sehingga ia kini mulai menjalin komunikasi dengan raksasa Spanyol tersebut. Akhirnya West Ham capai kesepakatan dengan MU untuk transfer Harry Maguire. Spekulasi masa depan Harry Maguire nampaknya akan segera berakhir. West Ham dan Manchester United dilaporkan sudah bersepakat untuk transfer sang bek. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Maguire ingin pindah klub di musim panas ini. Sang bek butuh jam bermain agar bisa berangkat ke Euro 2024 mendatang. Aguirre sendiri belakangan intens dikaitkan dengan West Ham United. The Hammers sangat tertarik untuk memboyong sang pemain di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses transfer Maguire ke West Ham sudah selangkah lebih dekat jadi kenyataan. Karena kedua tim dikabarkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer sang bek. Namun Romano juga menuturkan bahwa kesepakatan ini hanya langkah awal di transfer ini. Manchester United dan West Ham dikabarkan masih perlu mendiskusikan banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana skema pembayaran 30 juta pounds tersebut. West Ham akan mengupayakan proses ini bisa segera selesai. Mereka berharap transfer ini kelar sebelum akhir pekan ini. Cari pengganti Ilkay Gundogan, Manchester City bajak pemain West Ham ini. Klub Premier League, Manchester City sedang mengarahkan radar mereka ke West Ham. The Citizens berniat untuk membajak Lucas Paqueta dari klub asal London tersebut. Manchester City kehilangan sejumlah pemain penting mereka di musim panas ini. Salah satunya adalah Ilkay Gundogan yang memutuskan pindah ke Barcelona. Kepergian gelandang timnas Jerman itu meninggalkan lubang di lini tengah City. Itulah mengapa The Citizens sedang mencari playmaker baru di musim panas ini. Dilansir Fabrizio Romano, City telah menemukan sosok tersebut. Mereka ingin memboyong Lucas Paqueta dari West Ham. Mereka dikabarkan sudah mengajukan tawaran verbal untuk sang playmaker. Mereka siap membayar sekitar 70 juta pounds untuk jasa sang pemain. Tawaran itu dikabarkan ditolak oleh pihak West Ham, karena mereka menilai Paqueta layak dihargai lebih mahal daripada harga itu. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester City tidak menyerah begitu saja atas penolakan dari West Ham itu. Mereka berencana untuk bertemu dengan manajemen West Ham dalam waktu dekat ini untuk mendiskusikan transfer sang pemain. Thomas Tuchel ajak Kepa Arrizabalaga pindah ke Bayern Munchen. Klub Premier League, Chelsea berpotensi kehilangan Kepa Arrizabalaga di musim panas ini. Sang kiper dikabarkan mendapatkan ajakan untuk pindah ke Bayern Munchen di musim panas ini. Sejak musim lalu, nasib Kepa berubah drastis di skuad Chelsea. Ia kembali menjadi kiper utama The Blues setelah performa Benjamin Mendy mengalami penurunan. Kepa sendiri diproyeksikan untuk menjadi kiper utama Chelsea di musim 2023-2024. Namun laporan yang beredar menyebut bahwa Pochettino masih enggan memberikan garansi jam bermain untuk kiper asal Spanyol tersebut. Dilansir Fabrizio Romano, Kepa berpotensi pindah klub di musim panas ini. Ia mendapatkan ajakan untuk pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Bayern Munchen.
Perburuan striker Inter Milan, Folarin Balogun yes, Romelu Lukaku skip. Direktur Inter Milan, Piero Ausilio memberikan update seputar perburuan striker mereka di musim panas ini. Ia menyebut bahwa Inter sudah mengantongi nama yang cocok untuk kebutuhan mereka. Inter Milan dipastikan butuh striker baru di musim panas ini. Mereka berpisah dengan Romelu Lukaku di musim panas ini setelah kontrak peminjamannya berakhir. Ada beberapa nama yang dikabarkan sedang dikaitkan dengan Inter. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas siapa striker yang lagi diincar Chelsea. Baru-baru ini, Ausilio buka-bukaan seputar perburuan striker mereka. Ia memastikan bahwa Inter sedang mengupayakan mendatangkan striker baru dari Inggris. Ausilio baru-baru ini mengakui bahwa Inter Milan sedang mengejar jasa Folarin Balogun. Ia menyebut striker Arsenal itu adalah mesin gol yang teruji dan bisa membuat lini serang Inter lebih tajam di musim depan. Pada kesempatan yang sama, Inter juga dikonfirmasi mengenai kemungkinan mereka mendatangkan kembali Lukaku di musim panas ini. Ausilio memastikan bahwa Inter sudah terlanjur sakit hati pada sang striker sehingga mereka tidak akan mendatangkannya di musim panas ini. Apa kabar Mason Greenwood? Kini latihan di taman publik dan kirim laporan ke Manchester United. Manchester United dilaporkan mendapat perkembangan Greenwood yang berlatih secara individu. Mason Greenwood tidak tampil untuk Manchester United sejak Januari 2022 setelah didakwa dengan percobaan pemerkosaan, penyerangan, dan kontrol paksa. Dia juga tidak diizinkan untuk berlatih di Carrington selama 18 bulan terakhir. Dan meskipun dakwaan tersebut dicabut pada Februari 2023, Manchester United memulai penyelidikan internal untuk memutuskan masa depan penyerang ini di Old Trafford. Dengan raksasa Liga Primer belum memutuskan apakah Greenwood harus diintegrasikan kembali ke dalam skuad Manchester United, dia telah difoto dan difilmkan berlatih di taman umum. Setan Merah diharapkan untuk membuat pengumuman tentang masa depan Greenwood sebelum pertandingan Liga Primer pekan pertama mereka musim ini melawan Wolves pada Senin, 14 Agustus. Dia juga dikaitkan dengan kepindahan dengan pinjaman dari Old Trafford, dengan raksasa Serie A Juventus dikabarkan tertarik dengan kesepakatan sementara. Chelsea putuskan lepas Cesare Casadei. Ada kabar menarik datang dari Chelsea. The Blues memutuskan untuk melepas Cesare Casadei di musim panas ini. Casadei sebenarnya masih terhitung pemain baru di skuad Chelsea. Ia didatangkan dari Inter Milan pada musim 2022-2023 kemarin. Casadei baru-baru ini mencuri perhatian bersama timnas Italia U20 di Piala Dunia U20 2023. Alhasil banyak yang menilai sang gelandang akan menembus tim utama Chelsea di musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kenyataannya tidak demikian. Casadei dilaporkan akan dilepas oleh The Blues di musim panas ini. Neymar dilaporkan bakal cabut dari PSG, sang ayah, hoax doang itu. Ayah Neymar angkat bicara seputar gosip anaknya akan meninggalkan PSG. Ia memastikan bahwa kabar yang beredar itu tidak benar. Seperti yang sudah diketahui, PSG sedang melakukan bersih-bersih tim. Mereka mendepak banyak pemain dan beberapa pemain bintang mereka memutuskan untuk cabut juga. Kylian Mbappe jadi nama terbaru yang dilaporkan ingin cabut dari PSG. Ia dikabarkan tidak mau memperpanjang karirnya di Parc des Princes. Situasi ini berdampak pada pemain lainnya. Neymar digosipkan ingin segera cabut dari PSG dalam waktu dekat ini. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar sang putra akan cabut, Neymar senior membantah kabar yang beredar itu. Ia menyebut bahwa putranya tidak punya rencana untuk meninggalkan PSG dalam waktu dekat ini. Dalam wawancara yang terpisah, pihak Barcelona yang diwakili Xavi tidak menutup kemungkinan Neymar kembali ke Barcelona. Namun ia menyebut bahwa transfer itu hanya bisa terjadi jika keuangan Barcelona memadai. Kami sudah punya kiper kedua. Ultras Juventus ejek potensi transfer Romelu Lukaku. Romelu Lukaku telah menjadi sasaran kritik keras dari Ultras Juventus jelang potensi transfernya dari Chelsea. Mantan striker Inter Milan tersebut semakin dekat untuk pindah ke Turin dari Chelsea yang berpotensi melihat Dusan Vlahovic pergi ke arah yang berlawanan. Faktanya, telah dilaporkan bahwa dia telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Bianconeri dan akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi 1 tahun tambahan. Namun, Lukaku telah mendapat peringatan keras dari Ultras Juventus, Curvasut, menjelang kepindahan tersebut saat mereka mengangkat spanduk di luar Allianz Stadium yang menyatakan, Lukaku tetap di Milan, kami sudah memiliki penjaga gawang kedua.
Kalimat itu merujuk pada insiden terkenal di final Liga Champions ketika Lukaku secara tidak sengaja memblok sundulan rekan setimnya di Inter, Federico Di Marco, yang memastikan Manchester City merebut gelar. Peluang juara timnya memudar dan Nerazzurri kalah 1-0 di Istanbul. Jika Lukaku benar-benar pindah ke Juventus musim panas ini, sang striker mungkin akan mendapat sambutan tidak bersahabat dari para fans, yang juga memprotes potensi kedatangannya bulan lalu. Negosiasinya dengan Bianconeri, tanpa sepengetahuan Inter, tampaknya tidak disukai oleh supporter kedua kubu dan sang striker mungkin menghadapi lebih banyak kritik jika dia menyelesaikan kepindahan permanen dari Chelsea. Resmi, Franck Kessie tinggalkan Barcelona dan bergabung dengan Al Ahly. Franck Kessie akhirnya meninggalkan Barcelona di musim panas 2023. Kessie sudah diresmikan menjadi bagian dari Al Ahly untuk musim 2023-2024. Kessie sebenarnya masih ada kontrak di Barcelona. Namun, penawaran sebesar 12,5 juta euro dari Al Ahly cukup untuk membuat Barcelona melepasnya. Gelandang asal Pantai Gading ini diikat kontrak selama 3 tahun ke depan. Setiap tahunnya, Kessie akan menerima gaji senilai 20 juta euro. Bergabungnya Kessie bakal membuat Al Ahly semakin mengerikan jelang bergulirnya Liga Arab Saudi 2023-2024. Sebelumnya, Al Ahly sudah mendatangkan Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin, dan Edouard Mendy.